Halo, selamat pagi untuk anak-anak Matthew level. Nah, bagaimana kabarnya? Tentu anak-anak baik-baik saja ya. Oke, nah di pagi hari ini kita memulai pembelajaran kembali. Kita akan belajar pembelajaran 10. Nah, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang pembelajaran 10 dan kita melanjutkan kembali bagian yang masih belum anak-anak pelajari ya. Jadi, sebelum kita memulai pembelajaran, kita bernyanyi terlebih dahulu ya. Mari kita bernyanyi satu lagu Bapa ku datang padamu ya. Oke, mari kita bernyanyi bersama-sama. Bapa-Ku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak tertinggal mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, anak-anak sekalian, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan bagi setiap kami. Sebentar kami akan mau belajar. Tolong kami, tolong hamba-Mu, dan juga Engkau menolong anak-anak di rumah. Berikan kami kesehatan, kekuatan, supaya kami boleh belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, anak-anak sekalian, yang kita belajar adalah saling menolong ya, saling menolong. Tentunya saling menolong di dalam keluarga, di dalam masyarakat, di dalam ketika kita ke sekolah minggu, ketika kita pergi bermain sama teman. Nah, itu ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan ya. Ini berapa ada gambar di sini. Ya, ada yang anak-anak, ada orang dewasa, ada juga yang sudah tua. Nah, ini nenek-nenek, kakek-kakek ya. Dan juga kita melihat semacam berbagai latar belakang ya, agama, ras dan budaya ya. Jadi kita satukan ya menjadi bangsa Indonesia yang saling tolong menolong ya. Tetapi kita belajar saling menolong
dalam perspektif atau dalam pengertian kekristenan, ya. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara Tuhan menolong kita, ya. Tuhan memberi contoh misalnya melalui penebusan, ya, Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib, ya. Ini yang paling utama yang kita bersyukur kepada Tuhan karena Dia menolong kita melalui penebusan, ya, menjauhi kita dari hukuman dosa, hukuman maut, ya, sehingga kita tidak lagi berada di dalam hukuman dosa, ya, tetapi Tuhan Yesus sudah menebus dosa kita. Kemudian salah satu tokoh di dalam Alkitab juga kita belajar dari Yusuf, ya, menolong saudara-saudaranya dengan tulus sekalipun dia disiksa, mengalami siksaan dari saudara-saudaranya, ya. Oke. Nah, hari ini kita belajar dari Yesus dan ibunya, ya. Kita belajar dari Yohanes 2 ayat 1 sampai 11, ya. Nah, di sana itu menceritakan tentang bagaimana kisah acara perkawinan di kota Kana, ya, di kota Kana. Jadi kita lihat ada di sini Tuhan Yesus, ada ibunya dan juga yang melayani pada saat itu, ya. Nah, kenapa di pesta ini, di acara perkawinan ini harus Tuhan Yesus menolong ibunya, ya. Pada saat itu ada tamu-tamu banyak, ya, tamu-tamu banyak. Lalu kemudian anggur habis. Nah, anggur dipakai untuk di acara perkawinan atau di acara di kebudayaan di kota yang sedang ada acara pada saat itu, ya. Nah, di tengah-tengah acara tiba-tiba kehabisan minuman anggur. Nah, tentunya keluarga yang mengadakan acara itu pasti merasa kesulitan. Ya, kenapa? Karena tamu udah banyak, tidak bisa dilayani. Kenapa? Karena anggur sudah habis, anak-anak. Nah, bagaimana kalau anak-anak juga di rumah misalnya, ya, ada tamu orang papa, mama, ada tamu-tamunya banyak sekali, ya, ada acara di rumah. Bagaimana caranya? Nah, tentu ada beberapa yang menolong, ada yang memberikan jalan keluar. Nah, inilah yang Tuhan Yesus tunjukkan, ya, bagaimana kita belajar menolong, ya. Nah, Ibu Maria, ya, ibunya sendiri meminta Tuhan Yesus untuk menolongnya, ya. Tuhan Yesus menolong, ya. Tuhan Yesus menolongnya dengan mengubah air menjadi anggur. Nah, pada saat itulah Tuhan Yesus juga tidak hanya menunjukkan bagaimana teladan untuk menolong orang lain, tetapi juga Dia menunjukkan mukjizat dari Tuhan, ya. Dan peristiwa ini adalah mukjizat yang pertama, anak-anak, yang dilakukan oleh Tuhan Yesus sejak Dia berada di dunia, ya. Melalui acara ini Tuhan Yesus menunjukkan mukjizat, anak-anak, sehingga orang banyak dapat melihat bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menyatakan kemuliaannya, ya, yang dapat
memberikan mukjizat, ya, yang dapat menyatakan kuasa Tuhan melalui Tuhan Yesus. Nah, dari sini kan kita melihat bahwa ibu Tuhan Yesus sangat senang sekali. Ya. Kenapa senang? Karena Tuhan Yesus menolongnya. Bagaimana Tuhan Yesus menolongnya? Dia mengubah air menjadi anggur, sehingga orang banyak dapat menikmati acara tersebut dengan baik. Ya. Sehingga orang banyak juga dapat belajar bahwa di saat-saat sulit, kalau teman sulit, ya, kita harus mau menolongnya. Ya, misalnya kalau di rumah adik kesulitan. Kesulitan apa? Dia misalnya sedang sakit. Bagaimana cara kita menolong dia? Mungkin kita bantu dia di dalam doa. Kita mendoakan adik, kita mendoakan abang, kakak, ya, pada saat mereka dalam kesulitan, anak-anak. Nah, bagaimana juga kalau di sekolah? Bagaimana kita menunjukkan sikap menolong di sekolah? Ya, kita ketika kita melihat ada teman kita yang sedang misalnya sedang susah belajar, susah menulis, sementara kita juga sudah bisa menulis dengan baik, maka kita harus apa? Kita membantu dia, menemani dia untuk boleh bisa menulis, ya. Ada yang susah belajar matematika misalnya, kita juga membantu dia untuk boleh belajar matematika, pertambahan, pengurangan, ya, dengan baik, ya, anak-anak, ya. Nah, Tuhan Yesus lahir di dunia bertujuan untuk menolong dan menyelamatkan manusia dari dosa. Ini tujuan utama Tuhan Yesus, ya, adalah menyelamatkan manusia dari dosa. Seperti minggu lalu saya bilang bahwa Tuhan Yesus menyelamatkan kita, menolong kita. Kita bisa lihat bahwa Tuhan Yesus berkorban di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Dosa kecil, sekecil apapun. Misalnya kita berbohong kepada papa mama, kepada adik, pada keluarga, Tuhan Yesus sudah menebus kita. Kenapa? Karena kita sudah menunjukkan, ya, bahwa kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Oke. Nah, sekarang apa yang bisa kita lakukan untuk menolong keluarga? Nah, coba perhatikan di sini, ya. Ada gambar seperti ini. Pertama, menyiapkan Alkitab untuk saat teduh atau renungan keluarga. Biasanya ini pada pagi hari, ya, anak-anak. Pada pagi hari ini, pagi hari biasanya setelah bangun, berdoa sebentar, lalu berkumpul bersama keluarga. Mungkin papa, mungkin mama, ya, mengumpulkan kita, memanggil kita, membangunkan kita. Ayo bersaat teduh bersama, ya, membacakan Alkitab, ya. Sebagai apa? Sebagai penguatan di sepanjang hari, ya, sebagai waktu kita untuk belajar firman Tuhan, ya, dapat memberikan kita kekuatan, ya, apalagi di masa-masa pandemi ini, anak-anak, ya. Papa mama pasti berharap bahwa Tuhan menolong, ya, menolong dalam pekerjaan, menolong dalam pelayanan, ya. Mungkin papa mama pelayanan di gereja. Nah, dalam waktu seperti ini kita dapat belajar bersama, ya, dapat belajar menolong, ya. Misalnya papa sedang sibuk, ayo kita carikan misalnya Alkitab. Biasanya kalau papa mama yang baca, kita carikan Alkitab, ya. Misalnya adik
susah cari, kita cari. Ya, adik juga mungkin misalnya atau abang ya susah telat berkumpul, ya kita bangunin begitu ya, untuk bersama-sama belajar firman Tuhan di pagi hari ya. Oke, kemudian mendoakan anggota keluarga yang sedang sakit. Nah, ini harus kita lakukan anak-anak. Ini adalah wujud bagaimana kita belajar firman Tuhan. Ya, belajar firman Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dapat menunjukkan bahwa kita menolong keluarga, peduli pada keluarga. Adik sedang sakit, kita doakan. Papa sedang banyak yang bermasalah misalnya, mama juga bermasalah misalnya. Mungkin kita dapat bisa melihat mereka sedang sedih. Kita juga berdoa untuk mereka supaya mereka kuat ya. Kuat supaya dapat juga merawat kita, merawat anak-anak ya. Oke. Nah, kemudian membantu keluarga saat meminta pertolongan. Nah, misalnya menyapu ya. Menyapu lantai. Pasti anak-anak bisa lah ya. Menyapu lantai, merapikan kamar ya setelah bangun. Oke, kemudian membantu keluarga saat mengalami kesusahan. Ya. Itu saja anak-anak yang kita belajar pada pagi hari ini, dan semoga anak-anak tetap berada di dalam perlindungan Tuhan, jaga kesehatan ya, tetap mematuhi protokol kesehatan. Ya, itu saja anak-anak sekalian, dan sebagai tugas yang kalian kerjakan adalah menghafal dan menyebutkan ayat hafalan dari Galatia 6 ayat 2. Nah, ini tugasnya ya, hanya menghafal dan menyebutkan saja Galatia 6 ayat 2. Nanti direkam ya, direkam audio saja ya, dan dikirim ke Teacher Calvin. Dihafal dengan baik ya, supaya jangan sampai menyebutkannya salah-salah nanti ya. Dihafal ya, dihafal baru disebutkan ya. Lalu kemudian setelah udah bagus baru direkam dan dikirim ke Teacher Calvin. Oke, sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kalian, dan kita akhiri dengan doa ya. Oke, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih kami sudah berakhir untuk belajar hari ini tentang religion, pembelajaran 10, yaitu menolong, saling menolong. Tuhan tolong anak-anak supaya mereka dapat memiliki hati yang mau menolong. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.